tutup pendaftaran Mas? Iya, benar. Udah, konfirmasi, sudah. Oh iya Mas. Segini kedengeran nggak Mas? Dengar harusnya dok. Soalnya kemarin udah pernah live di sini, tapi dengar. Oh gitu. Ya, Kalau Mas segini kedengeran? dengar. Oh. Ya, sudah suara ya. Baik, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel TikTok Klinik Pratama Triangle Sehat. Nah, jadi lama nih kita tidak ketemu di sesi live atau sesi ngobrol bareng bersama narasumber kita, para dokter di Klinik Pratama Triangle Sehat. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu baru nih, karena kan kita biasanya live-nya bersama Dokter Ike, teman Dokter Arif, Dokter Iber. Nah, sekarang kita kedatangan tamu baru yaitu Dokter Ray Vivan. Nah, jadi saya hello dok. Halo semua. Nah, jadi Dokter Ray ini adalah dokter umum di Klinik Pratama Triangle Sehat. Kebetulan juga Dokter Ray ini baru bergabung beberapa bulan ini. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya-tanya mengenai tentang seputar kesehatan atau mungkin seputar tips untuk menjaga kesehatan teman-teman di rumah. Jadi nanti bisa langsung aja terus di kolom komentar mungkin pertanyaan teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini dok, kita akan membahas yaitu apa itu gondongan dan juga. Nah, jadi teman-teman nanti bisa langsung tanya di kolom komentar ya kepada Dokter Ray, juga bisa nanti. Mari kita mulai. Monggo Dokter Ray, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Dokter Ray Vivan atau biasa dipanggil dengan Dokter Ray. Saya asli dari Semarang, domisili di Cepu. Untuk saat ini saya adalah seorang dokter umum di Klinik Pratama Triangle Sehat atau di Klinik GES ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu gondongan. Nah, untuk mempersingkat waktu Mas ya, ini bisa langsung saja dijelaskan untuk teman-teman semua atau mungkin bunda-bunda juga yang ada anak-anak kecil di rumah. Apa sih yang dimaksud dengan gondongan? Untuk gondongan sendiri atau biasa bahasa medisnya disebut parotitis atau mumps atau bahasa awamnya adalah gondongan, di mana adanya infeksi virus dengan nama infeksi paramyxovirus yang menyerang di kelenjar parotis. Kelenjar parotis di kanan kiri, kelenjar liur yang mana nanti dapat menular juga Mas. Menular juga melalui droplet. Jadi droplet itu apa? Singkatnya droplet itu ketika kita berbicara, ketika kita mungkin bersin atau batuk, pasti ada percikan-percikan mikro yang kecil mungkin menempel di mana sehingga bisa tertular. Seperti itu. Nah, siapa saja yang dapat memiliki faktor risiko untuk terjadinya gondongan itu? Yang pertama, untuk anak-anak yang tidak divaksinasi. Lalu yang kedua, mungkin ada teman sebayanya atau di lingkungannya yang banyak gondongan, nah itu bisa meningkatkan risiko juga untuk tertular. Yang ketiga, memang dari imunitasnya yang lagi turun nih, itu bisa. Nah, gejala-gejala yang muncul, yang pertama mungkin yang sering ada di sekitar itu bengkak pada pipi kanan, pipi kiri, itu bisa. Lalu disertai demam juga, batuk pilek, nyeri saat menelan, itu bisa. Tapi perlu diketahui juga bahwa tidak setiap orang gondongan, oh pasti gejalanya ini. Nah, itu beda-beda. Nah, untuk singkatnya bagaimana cara terapi awalnya ketika misal anak kita atau keponakan kita ada yang gondongan, yang pertama bisa dikompres hangat. Kompres hangat, mungkin yang bengkak yang kiri, oh ternyata dua-duanya, itu bisa. Nah, yang kedua, untuk sementara ini untuk makannya yang lunak-lunak dulu. Jadi kalau misalnya masak nasi dibuat yang lebih lunak lagi, bubur itu juga lebih baik.
mungkin sop-sopan, tahu gitu bisa juga. Lalu bisa juga minum banyak air putih, dan juga istirahat yang cukup biar imunitasnya terbangun lagi. Lalu selanjutnya bisa juga periksa ke Gria Enggal Sehat atau klinik GES itu untuk nanti dibicarakan keluhannya apa saja, sudah berapa hari, baru nanti diberikan terapi yang sesuai. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Kalau misalnya nanti ada yang ingin didiskusikan atau ada beberapa pertanyaan, nanti bisa ditulis saja di kolom komentar. Betul sekali. Jadi sudah dijelaskan dari Dokter Ray itu mengenai apa itu gondongan, gimana gejalanya, dan juga bagaimana cara terapi awalnya untuk teman-teman mungkin yang mengalami gejala gondongan tersebut. Jadi monggo teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar mengenai apa itu gondongan, atau mungkin teman-teman masih ada yang mengganjal di pikiran teman-teman mengenai gondongan itu, Dok ya. Jadi bisa langsung aja tulis di kolom komentar seperti itu ya teman-teman. Ini ada yang komen, Dok, katanya, Dok, ayo futsal katanya. Siap. Ini sepertinya teman akrabnya dokter ini. Iya, untuk yang ngajakin futsal kebetulan lagi bentrok jadwalnya, jadi belum bisa. Next time pasti akan bisa, insya Allah. Nah gitu Dok. Mungkin nih kalau kita mungkin antisipasi ketika ada saudara atau mungkin ada masih dalam lingkup keluarga itu sudah kena gondongan, itu kira-kira sikap kita itu gimana Dok kira-kira untuk menyikapi hal tersebut? Oke, misal katakanlah di suatu keluarga, ini anak kita atau adik kita misal katakanlah sedang gondongan, misal sedang 1 hari 2 hari ini. Nah, kita yang mungkin lebih tahu, lebih dewasa itu bisa memberikan support. Yang pertama, supportnya bisa dari support psikis. Yang kedua, bisa juga support dengan tadi yang diberikan, bisa diberikan makanan-makanan yang lunak. Ketika menelan mungkin akan sakit. Nah, yang ketiga bisa juga memeriksakan anaknya itu untuk mendapatkan terapi yang sesuai. Mungkin diberikan anti nyerinya, mungkin diberikan anti peradangannya. Setiap orang kan beda-beda. Nah, jangan lantas langsung diberikan, seringkali yang saya temukan diberikan antibiotik, diberikan ini karena mengiranya tetangga atau temannya seperti ini diberikannya. Nah, itu diaplikasikan. Nah, diwaspadai teman-teman bahwa ini adalah infeksi virus. Infeksi virus di sini tidak membutuhkan antibiotik. Nah, pemberian antibiotik yang tidak sesuai nanti malah bahaya, malah kasarannya kebal terhadap antibiotik tersebut gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dulu pernah kena, tadi balik lagi ke pertanyaan, kita dulu pernah kena nih, harusnya kemungkinan untuk kena lagi itu kecil. Jadi kita nggak yang harus menjauhi terus harus di sini aja, kamu nggak usah kemana-mana gitu, karena tubuh sudah mempunyai antibiotik sudah mempunyai antibodi sendiri karena dulu sudah pernah kena, jadi kira-kira seperti cacar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa kena lagi, tapi memang kemungkinannya lebih kecil seperti itu. Jadi nggak mungkin ada keluarga yang kena, nggak harus kita mungkin kamu harus menjauh dari saya gitu, nggak harus gitu. Karena mungkin beberapa pasien juga di klinik sini mungkin beberapa ada yang mungkin kayak demam gitu, terus ada mungkin kayak ada yang nyeri di bagian kayak bawah sini gitu, Dok. Itu apakah juga mungkin bisa masuk ke ranah gondongan tersebut atau gimana gitu? Nah, jawabannya adalah bisa jadi. Karena tadi yang disebutkan adalah gejala-gejalanya A, B, C, D, E seperti itu. Tapi masing-masing orang beda-beda. Ada juga yang terinfeksi, tapi karena kekebalan tubuhnya tinggi, sudah vaksinasi, jadi cuman yang saya rasakan cuma nyari telan aja. Di sini sakit tapi nggak bengkak gitu. Padahal bengkak itu macam-macam. Bisa karena infeksi bakteri di sini, bisa karena gondongan itu tadi, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Jadi bisa jadi, Dok ya? Bisa jadi, tapi tidak lantas kalau bengkak sakit gondongan, belum tentu. Ini sudah ada yang komentari lagi musim gondongan ya Kak, tetanggaku banyak yang gondongan anak kecil-kecil. Nah itu mungkin lebih seringnya yang anak kecil-kecil yang menyerangnya gitu. Betul. Mungkin tadi ada yang terlewat ya, untuk faktor resikonya di usia 2 sampai 12 tahun itu lagi rentan-rentannya.
Jadi memang dewasa ada tapi jarang. Jarang. Nah, lebih sering adalah di usia 2 sampai 12 tahun. Makanya sekarang lagi musim selain DB ya di rumah sakit ataupun di klinik, DB ataupun gondongan itu lagi naik-naiknya di sekitar 2-3 bulan belakangan ini. Seperti itu. Ini ada yang tanya begini sebenarnya. Selain diobati, hal apa ya dok yang harus dilakukan biar mendingan kalau udah kena penyakit gondongan gitu? Selain diobati gitu. Oke. Tadi kan sudah masuk ya, sudah masuk terapi, misal sudah diperiksakan. Pasti nanti dari klinikis akan disarankan untuk dikompres air hangat. Dikompres air hangat untuk meredakan untuk peradangannya, untuk nyerinya itu. Jadi cukup 3 sampai 4 kali mungkin setelah mandi, sebelum tidur itu bisa, dengan handuk bisa, dengan lap bisa, apapun dikompres hangat saja, ditempelkan 2 sampai 5 menit. Lalu banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan juga obatnya tadi masuk harusnya sudah bisa. Iya teman-teman, terkait pertanyaan tadi, jadi sudah dijelaskan sama dokter Ray mengenai bagaimana selain terapi ketika sudah diberi obat itu kayak gimana hitungannya. Ya teman-teman, mungkin ada yang tanyakan lagi mengenai golongan, atau mungkin teman-teman masih ada beberapa pertanyaan mengenai penyakit atau mungkin lagi fenomena sekarang dari demam berdarah atau mungkin golongan seperti itu. Terus ini dok, saya tuh pernah kayak menjumpai itu beberapa orang mungkin ya, entah itu hanya di daerah saya atau mungkin di daerah lain juga ada gitu. Jadi ada beberapa orang yang bilang itu katanya ada obat herbal yang mungkin ada di sekitar kita itu yang bisa mungkin menggantikan obat-obat yang dari dokter gitu untuk mengatasi golongan sapi itu. Apakah memang fakta atau mungkin hanya mitos belaka itu gitu kayak gitu? Oke, jadi perlu diketahui ya teman-teman semua, dari infeksi gondongan ini disebabkan oleh virus. Sekali lagi disebabkan oleh virus. Nah, untuk gondongan sendiri disebabkan oleh virus paramyxovirus, di mana infeksi ini sebenarnya dapat sembuh sendiri. Tanpa kita beri obat pun sebenarnya bisa sembuh sendiri. Tapi yang kita obati adalah gejala-gejala yang timbul, seperti nyeri telan, seperti bengkak di sini dan sebagainya. Nah, obat herbal itu sama halnya dengan obat kimia, nanti bisa menggantikan seperti rimpang-rimpangan, misal rimpang jahe, rimpang kunyit, meniran, itu bisa untuk antiinflamasi atau untuk nyerinya itu, untuk peradangan itu bisa. Tapi tidak lantas, oh ini lebih oke nih daripada obat kimia lebih oke daripada ini. Semuanya ada plus minusnya masing-masing, seperti itu. Jadi baik itu obat herbal, baik itu obat kimia, ataupun tanpa diberikan obat, itu perlu diperhatikan dan perlu diperiksakan lagi. Tapi yang perlu dicatat adalah jangan memberikan obat sendiri tanpa sepengetahuan dokter. Gitu. Takutnya diberikan antibiotik, diberikan yang tidak sesuai, seperti itu. Saya mungkin beberapa mungkin ya orang tua kan mungkin ada yang karena mungkin entah itu jaraknya jauh dari vaskes atau mungkin ada yang mungkin emang lebih enaknya langsung beli obat di apotek saja gitu. Karena kan mungkin beberapa orang ada yang seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin lebih amannya itu langsung saja dikonsultasikan ke dokter langsung gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya aware sekitar kita ada yang gejala gondongan nih seperti yang dijelaskan di live ini, bisa langsung aja datang ke Klinik Pratama Pria Indah Sehat atau Klinik Yes. Ini ada yang tanya, nama sakitnya mumps bukan ya dong? Pernah dengar soalnya gitu katanya. Oke, jadi yang disebutkan tadi di awal ada yang menyebutnya mumps atau MUMPS atau parotitis, karena kan kelenjar parotis ini yang kena, jadi namanya parotitis. Nah, ada juga nama awamnya tadi gondongan, seperti itu. Itu sebenarnya sama aja. Jadi ada infeksi di kelenjar parotisnya, gitu. Jadi ada beberapa penyebutan mungkin dari kalangan kita gitu.
Ya, mungkin teman-teman ada yang tanyakan lagi mengenai penjelasan dari dokter tadi, atau mungkin ada yang ada yang mengganjal dari pikiran teman-teman mengenai penjelasan dari dokter, atau mungkin masih bingung mengenai penjelasan tadi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Mau bertanya apapun terkait gondongan ini, mumpung bertemu, silahkan dituliskan saja. Mau bertanya tentang vaksinasinya boleh, mau bertanya tentang tata laksananya lagi, mungkin ada yang lagi mengganjal boleh, dan sebagainya. Mungkin apa sih yang nggak boleh, apa sih yang nggak boleh, boleh juga. Silakan. Ini ada yang bertanya dok, sebenarnya sudah tadi beberapa mungkin sudah dijelaskan sama dokter, tapi ini mungkin ada yang tanya, mungkin ketinggalan tadi dijelasin. Ini katanya itu bisa menular apa tidak sih dok penyakitnya gitu? Oke. Jadi untuk infeksi virus di sini itu bisa menular, jadi melalui droplet. Jadi kita ngomong seperti ini pun sebenarnya ada percikan-percikan yang mungkin tidak terlihat, nggak basah, nggak nyiprat, tapi ada mikro yang itu benar-benar kecil dan itu bisa menular. Nah, ketika sistem imunnya tidak kuat, belum pernah kena gondongan, apalagi nggak vaksin, itu bisa untuk meningkatkan resiko untuk terkena. Makanya sekarang kan lagi rame banget, mungkin di rumah sakit, di klinik, atau bahkan istirahat di rumah, lagi banyak kasus gondongan dan juga demam berdarah seperti itu. Namun kalau misalnya demam berdarah melalui nyamuk, ini bisa tertular melalui sekitar, dari teman-temannya, dari orang tua atau sebagainya. Seperti itu. Terus ini juga dok, kira-kira sih buat teman-teman yang di rumah ini, kira-kira ketika sudah terkena gondongan nih, itu kira-kira apa yang harus dihindari dok untuk teman-teman yang sudah terkena gondongan itu dok? Kalau misalnya sudah terkena gondongan, nah yang pertama istirahat yang cukup. Otomatis kalau dia keluar ya dia meningkatkan resiko untuk menularkan ke orang-orang. Yang kedua, ketika dia tidak istirahat cukup, dia akan down untuk imunitasnya, sehingga recovery-nya lebih lama. Recovery yang lebih lama ya nanti kayak gitu terus gitu. Jadi itu tadi, istirahat yang cukup, jangan kemana-mana dulu, paling nggak sekitar 3-5 hari. Terus habis itu banyak minum air putih, obatnya masuk juga, mungkin dari makan dan nutrisi lainnya tercukupi, insya Allah sudah cukup. Jadi ya teman-teman, ini ada yang tanya dok, jadi vaksin untuk gondongan itu apa ya dok? Jadi gini, untuk vaksin kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, untuk anak-anak itu sudah keluar di 2024, ada yang namanya searching aja, namanya IDAI 2024 vaksinasi. Nah nanti di sana akan keluar semua, ada vaksin macam-macam, salah satunya di situ adalah MMR atau mumps, measles, rubella. Seperti itu. Vaksin tersebut diberikan di usia 9 bulan. Jadi ketika anak 9 bulan itu diberikan vaksin. Jadi ketika ada program posyandu, mungkin bunda-bunda di sini yang punya adik atau punya anak bisa dibawa ke sana saja ketika ada anak kecil yang memang belum divaksinasi. Jadi dibawa ke sana, nanti di usia 9 bulan itu dapat dilakukan vaksinasi. Nah, ada pun booster-booster selanjutnya. Booster di usia 15 bulan sampai 18 bulan. Terus ada juga booster di pas SD di usia 5 sampai 7 tahun, itu dilakukan booster bisa. Tapi yang wajib adalah di 9 bulannya itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu lebih baik mencegah dulu ya. Jadi dari sejak dini harus divaksin dulu, biar nanti kedepannya tidak jadi kayak mungkin kena gondongan kayak gitu dong ya. Nah, banyak juga mas yang bertanya bahwa bisa nggak sih ketika sudah divaksin tetap kena gondongan? Jawabannya bisa. Bisa. Nah, pasti ada pertanyaan lagi atau pernyataan lagi. Mendingan nggak usah divaksin kalau emang sama-sama kena. Nah, vaksin di sini punya dua peran. Yang pertama untuk mencegah agar tidak tertular, untuk tidak terinfeksi. Yang kedua, kalaupun terinfeksi ataupun kena infeksi gondongan ini, itu tidak parah untuk gejala-gejalanya dan recovery-nya bisa lebih cepat gitu dibandingkan orang yang tidak divaksin. Betul. Jadi ya teman-teman, jadi jangan menyepelekan apa itu vaksin ya, karena itu bisa untuk pencegahan kita sejak dini itu agar ketika nanti kedepannya itu tidak lebih parah atau mungkin
lebih rentan terkena penyakit seperti itu. Ini ada yang tanya dok, ini sama dengan gondongan yang habis hitan nggak ya dok? Gimana dok? Habis hitan. Hitan. Gondongan setelah hitan. Itu gimana? Mungkin bisa lebih diperjelas lagi mengenai pertanyaannya. Mungkin gondongan di sebelah mana? Mungkin masih di bagian sini atau mungkin ada bagian lainnya? Hitan itu lebih ke gendelan mungkin ya. Iya. Kalau bahasa orang Jawanya ya. Kalau gondongan kan di sini. Kalau misalnya hitan di bawah. Jadi mungkin terlalu jauh. Jadi beda dong ya? Beda jauh ya? Beda. Oh, betul. Selamat bergabung mungkin teman-teman yang baru join. Jadi kali ini kita membahas terkait apa itu gondongan, bagaimana mencegahnya, atau mungkin gejala-gejala yang timbul dari penyakit gondongan. Mungkin teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar mengenai gejala gondongan atau mungkin apa itu gondongan. Gitu ya teman-teman. Mungkin ini dok, karena waktu kita mungkin nggak banyak dok ya. Jadi mungkin dari dokter Ray ini ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah nih mengenai entah itu kesehatan atau mungkin terkait gondongan ini dok. Silakan dok. Oke, jadi untuk edukasi singkat ya, untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Kalau nanti mungkin teman-teman barangkali pengen tahu apa, pengen memeriksakan anaknya, adiknya, bisa datang ke klinik Pratama guys. Nah, untuk pesan-pesannya di sini yang pertama terkait gondongan ya, terutama ya. Ketika ada adik, saudara atau siapapun yang terkena gondongan, itu disupport. Jangan malah dijauhi, jangan oh nanti saya tertular, nanti saya tertular. Nah, alangkah baiknya misal itu anak teman misalnya, anak teman kita. Nah, kita paling enggak support orang tersebut, pasiennya ini yang kena, dan juga support anak kita sendiri agar imunitasnya sama-sama naik biar enggak terjadi penularan. Kalau memang ibunya, orang tuanya mungkin nggak tahu, kita kasih tahu, kita kasih support gitu. Yang kedua, ketika itu memang sudah ada gejala, itu segera diperiksakan agar tidak terlambat. Ya kalau memang gondongan. Nah, kalau misal ada penyakit lain yang mungkin ngarahnya ke yang lain kegawatan, itu malah repot sendiri. Jadi jangan self diagnose, jangan juga ngasih terapi sendiri. Nah, itu amannya adalah diberikan terapi dari dokter. Kalaupun mau memberikan terapi, paling enggak yang tadi disebutkan, seperti mungkin minum air putih yang banyak, dikompres, istirahat yang cukup, itu nggak apa-apa. Tapi untuk gejala-gejala yang lain, itu dikonsultasikan ke dokter. Seperti itu mungkin. Nah, jadi itu pesan-pesan dari dokter Ray bisa mungkin diamalkan nanti di rumah teman-teman masing-masing. Jadi mungkin cukup sekian dok ya perjumpaan kita kali ini. Mungkin teman-teman nanti ingin melihat tayangan ulang live kita bisa langsung kunjungi di channel YouTube Klinik Pratama Diagnosis. Jadi kita nanti akan menampilkan lagi tayangan live kita nanti di sana. Jadi teman-teman bisa nanti mengulas lagi mengenai gondongan atau mungkin dan sebagainya tadi. Jadi terima kasih telah join di sesi live kita pada siang kali ini dok ya. Saya akan jumpa lagi di sesi live berikutnya, mungkin entah itu dengan dokter Ray atau mungkin dokter Arif, dokter Ika atau mungkin dokter Iqbal. Jadi teman-teman terima kasih sudah join. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok ya. Siap.